Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok XUPUT akan mempresentasikan dan hasil dokumentasi dari proyek akhir kami di eh, MLOps atau Machine Learning Operation. Dengan saya Rudi Kusuma Pranata dan juga ada anggota kelompok saya adalah Firza Satria. Mungkin kita bisa mulai untuk membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, untuk latar belakangnya, Semantic Scholar adalah salah satu repository akademik terbesar yang memberikan akses ke banyak judul penelitian, artikel, dan publikasi ilmiah dari berbagai ilmu pengetahuan. Data yang disediakan mencerminkan perkembangan penelitian terkini dan tren topik yang sedang diminati oleh komunitas akademik. Tetapi, volume data yang terlalu besar mengakibatkan identifikasi dan analisis topik-topik penelitian secara manual menjadi tantangan yang besar. Oleh karena itu diperlukan teknik otomatisasi seperti topik modeling untuk mengelompokkan dan menganalisis topik-topik dominan dari berbagai judul penelitian. Next. Nah, untuk permasalahan yang dihadapi, seperti yang tadi, volume data yang besar. Semantic Scholar menyediakan judul penelitian dalam jumlah yang sangat besar, sehingga analisis manual tidak memungkinkan dan makan waktu. Lalu ada juga kompleksitas topik. Judul penelitian seringkali mengandung istilah teknis dan makna yang ambigu sehingga sulit untuk mengelompokkannya secara manual. Lalu dinamika tren penelitian. Topik penelitian akan terus berubah dan berkembang sehingga diperlukan metode yang dapat mengidentifikasi tren secara real time atau periodik. Yang terakhir, kebutuhan otomatisasi. Proses analisis dan pemodelan otomatisasi akan memastikan konsistensi dan efisiensi, terutama ketika data terus bertambah dan berubah. Nah, untuk solusinya, LDA dan Bertopik menganalisis data judul penelitian yang berasal dari Semantic Scholar. Kedua metode ini akan dievaluasi secara metrik performa seperti Coherence Score dan Silhouette Score untuk menentukan yang lebih efektif dalam pemodelan topik penelitian. Selain itu, pendidikan machine learning operations akan digunakan untuk memastikan bahwa proses pembuatan model, deployment, dan pemeliharaan dapat dilakukan secara terotomatisasi dan terkelola dengan baik. Kita untuk arsitektur sistemnya. Data pertama, semantic scholar datanya diambil dari webnya menggunakan web scraping. Selanjutnya, pembersihan kata-kata yang tidak efektif, normalisasi, dan tokenisasi. Selanjutnya LDA, di mana dia mengelompokkan teks berdasarkan distribusi statistik topik, dan bertopik menggunakan embedding BERT untuk memahami konteks sebelum clustering. Selanjutnya, pada evaluasi ini ada coherence score yang mengukur konsistensi semantik topik, dan silhouette score yang menilai kualitas clustering. Selanjutnya, coherence score MLflow mencatat parameter, metrik, dan model, dan Prometheus untuk mengumpulkan metrik real time. Terakhir, Grafana untuk memvisualisasikan data dari Prometheus dan MLflow. Nah, berikutnya ini untuk struktur dari script dan juga projectnya, di mana di sini ada yang utamanya. Di sini ada folder untuk monitoringnya, folder untuk menyimpan model, data, dan juga proses divisi menggunakan data control, serta service. Di sini isinya server untuk menggunakan Flask, dan juga eh, di scripts di sini di mana kita melakukan crawler dan juga model training. Nah, di sini kami melakukan containerisasi menggunakan Docker. Dapat lihat di sini di image, kita membuat sebuah image lalu dijalankan menjadi kontainer. Nah, dalam kontainer ini kita menjalankan script dan juga service yang utama tadi. Namun di sini kita menjalankannya tidak menggunakan MLflow serta Prometheus dan Grafana yang dikontainerisasi juga karena kita menjalankannya secara lokal. Alasan mungkin yang dapat saya berikan yaitu karena agar hasil visualisasi itu tidak terhapus setelah kontainer itu dihapus ataupun image itu dihapus. Nah, ataupun volumenya dihapus. Sehingga kami mengimplementasikannya seperti ini. Kurang lebih seperti yang ada di README untuk GitHub nanti, itu menggunakan MLflow, Prometheus, Grafana lokal, dan juga tinggal menjalankan Docker. Serta setup dari visual dari eh, Grafana. Nah, mungkin bisa saya langsung demokan. Di sini saya sudah melakukan Docker Compose Up. Di sini sudah berjalan, dapat dilihat eh, statusnya. Dan kita bisa langsung saja akses ke port 8080. Di sini contoh web server yang kita gunakan, kita bisa menggunakan UI-nya atau bisa langsung mengakses dari API-nya. Di sini kita coba gunakan API yang ada. Contohnya di sini yaitu
menjalankan visualisasi, contoh. Ataupun kita coba langsung saja untuk training ya. Nah, di sini kita akan memanggil API-nya dan menunggu respons dari server. Kita juga bisa melihat logging dari server di eh, terminal dari Docker kita. Nah, di sini sudah mulai berjalan untuk proses trainingnya. Nah, nantinya setelah selesai berjalan, kita dapat melakukan eh, query matrix menggunakan Prometheus dan juga tracking MLflow. Contohnya di sini kita bisa search execute untuk query yang telah kita definisikan di script, bisa dilihat di script model training contohnya. Nah, di sini kita bisa melihat hasil-hasilnya. Ini contoh saja. Dan juga, nah ini setelah berhasil, kita akan mendapatkan return training selesai dijalankan sukses. Dan juga ini result-result hasil training ya. Seperti berikut. Nah, setelah itu kita bisa lihat eh, di Grafana-nya berubah untuk visualisasinya yang terbaru. Nah, di sini kita bisa melihat yang saya tracking di sini contohnya text length, topic count, coherence score, dan juga training durasinya. Di mana kita bisa lihat training durasinya rata-rata di sini eh, kurang lebih sama, di mana itu 30, 25 hingga 30 detikan. Nah, selanjutnya kita bisa cek juga di MLflow untuk tracking dari eksperimen yang telah kita lakukan. Contohnya di sini yang barusan kita lakukan. Nah, di sini statusnya finish dan kita juga bisa lihat coherence score-nya dan juga model metrik yang kita tracking. Misalnya number topiknya dan juga coherence score-nya 0,94, eh, sama juga di coherence score-nya 0,93, sistem metriknya trace dan juga artifactnya. Nah, artifactnya yang kita simpan di sini adalah topic result dan model evaluation-nya. Di sini kita bisa lihat eh, bentuknya CSV dan juga hasil modelnya juga kita dapat Ceph Tensor dan juga JSON. Nah, kurang lebih demikian untuk proyek kami. Untuk lebih lengkapnya dapat dicoba di GitHub repository kami dan melakukan langkah-langkah di README, di mana kurang lebihnya kita membuat MLflow, Prometheus, dan Grafana diinstal secara lokal dan dijalankan secara lokal. Bisa dilihat di sini. Di sini contohnya di MLflow dan juga ini Prometheus. Nah, kemudian setelah berhasil dijalankan, kita tinggal membuild Docker image-nya dan menjalankannya. Setelah itu kita bisa menyeting di Prometheus Metric untuk ke panel Grafana kita. Nah, di sini setelah itu kita bisa mengakses localhost 80 ini tadi untuk UI ataupun kita bisa langsung seperti API-nya ini tadi. Gitu. Kurang lebih begitu. Ini untuk servernya menggunakan Flash dan juga model training dan juga sumber datanya kita kita eh, menggunakan sumber data Semantic Scholar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Eh, untuk laporan dan dokumentasi lebih detail bisa dilihat di GitHub dan juga di laporan. Mungkin saya sedikit menambahkan di sini tadi kita menyebutkan untuk membandingkan LTI dan BERT, tapi itu untuk dan juga kita melakukan eh, tracking untuk penggunaan usage CPU, tapi di sini kita belum jalankan karena kita di sini fokusnya untuk training modelnya saja. Mungkin itu bisa dijadikan saran ataupun pengembangan penelitian di depannya untuk membandingkan LTE dan juga BERT di sini. Tapi di sini kita fokusnya menggunakan BERT saja di. Mungkin ya sekian dari kelompok kami Peng Sugi LTY. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.